Hai. Halo. Wow. Kita ngobrol-ngobrol dulu sekarang ya. Oke. Suara aku jelas gak sih, Kak? Jelas Jelas suaraku. ya? Jelas, tapi kayaknya lagi ada kegiatan atau ngapain sih? Iya, lagi latihan. Hari ini ada latihan. Oke, lagi latihan, baik. Kita kalau ngobrol-ngobrol, kebetulan aku sempat dapat info bahwa kita hari ini punya waktu ya 15 menit sampai 20 menit. Bolehlah kita ngobrol sedikit, karena kalau seingat aku, terakhir kali ngobrol sama Phoenix Radio Bali adalah ngobrol tentang memulai kembali. Belum. 2016. Lama Ya, udah lama banget, tapi lagu itu jujur masih disuka, diminati karena mungkin ceritanya, suasana atau ambience yang kayak ngerasa di Bali pas dengerin lagu itu, dan itu adalah salah satu lagu favorit aku. Sampai muncul bahwa kamu sibuk dengan kehidupan yang baru, ketemu sama orang yang spesial, dan sampai juga merilis album ketiga ini di apa namanya, di Balik Jendela. Oke. Di Balik Jendela, kalau menurut rilisan yang aku dapat ini very personal dan pendewasaan. Aku sih penasaran, pendewasaan yang kamu maksud itu pendewasaan apa di album ini? Dewasa yang aku maksud ya seperti yang tadi dijelasin, terakhir tuh berarti keluarin karya 2015 ya. Pasti 5 tahun berganti, banyak hal yang udah berlalu dan banyak hal yang terjadilah aku alami sehari-hari, mulai dari aku sebagai manusia, sebagai musisi juga seperti itu gitu. Ya itu sih mungkin lebih dewasa dalam arti penulisan lirik, juga gaya bahasanya berubah dari segi sound, explore sound juga banyak hal yang maksudnya nggak pernah aku lakukan sebelumnya, aku coba di album ini. Dari segitu sih cerita yang disampaikan juga. Mungkin kalau yang albumnya sebelumnya fase umur kan juga beda jauh ya. Iya. 20 berapa, sekarang udah umur 30-an. Ada perubahan fase, terus udah menikah juga. Jadi dalam arti cara pandang aku sebagai seorang pribadi juga banyak berubah gitu. Jadi otomatis begitu berkarya juga pasti berubah. Oke. Karena memang ada beberapa hal yang menurut kita zaman dulu itu mungkin lucu-lucuan ketika kita remaja, sekarang ngerasa sesuatu itu penting atau kayak gitu ya, sesimpel itu ya. Iya, Oke. Mungkin dulu memandang gak usah ini deh, dulu memandang waktu sebagai waktu saatnya mengejar mimpi. Sekarang memandang waktu pasti udah beda lagi gitu. Seperti betul. Tema besar dari album yang terbaru ini, dari Balik Jendela, adalah tentang waktu gitu. Jadi dulu aku mikir waktu aku masih panjang, I'm young and free gitu kan. Karir aja fokus ya. Iya, sekarang waktu itu berharga banget ya. Setelah kita udah kehilangan seseorang, kita kehilangan banyak momen, kita merasa bahwa waktu itu berharga banget ya. Itu beda banget kan. Iya. Ya, cara ngomongnya pun berbeda ya pada akhirnya ya. Iya benar. Kita jauh lebih dewasa dan jauh lebih dewasa dalam menyikapi kehidupan. Tapi yang menarik adalah sebenarnya salah satu lagu yang ada di album ini, yaitu adalah Sesaat Yang Abadi. Itu kan lagu yang lo rilis duluan dan sukses di AMI Awards. By the way, congrats penghargaannya, bener kan? Thank you. Ya. Dan sampai akhirnya ini kayak banyak reviewer yang bilang ini kayak jembatan kamu untuk album ketiga. Dan terbukti di album ketiga muncul beberapa single yang lain, ada 10 single ya? 10 bener ya? Ada 10 single, ada 10 di mana lo berbicara tentang waktu, berbicara tentang banyak hal. Sampai akhirnya memutuskan untuk bikin album ketiga, apa yang bikin atau turning point-nya apa? Sampai gue harus ngerilis nih album ketiga gitu. Ya, jadi timeline kerja aku dalam mengerjakan sebuah album memang tuh kebanyakan 1,5 sampai 2 tahun. Jadi ketika aku buat lagu Sesaat Yang Abadi tahun 2018 itu sudah merupakan langkah awal aku meneruskan untuk lagu-lagu berikutnya. 2018, 2019 albumnya selesai, 2020 dirilis albumnya. Jadi kalau untuk album ketiga ini 1,5 tahun. Memang dalam pembuatan album kan setiap orang beda-beda ya. Nah kalau aku cukup panjang tuh, apalagi dalam penulisan lirik aku cukup mesti punya banyak waktu untuk nyelesain lirik gitu. Iya. Jadi aku ngerjain album 2 tahunan lah. Jadi ya memang bisa dibilang kalau dari segi agendanya aku ya cukup tepat waktu lah. Dalam waktu 1,5 tahun itu, malah 1,5 tahun albumnya udah bisa rilis gitu. Karena aku juga nonton di YouTube channelnya kamu, di behind the scene-nya di album ini,
bagaimana lu udah. Aku suka videonya, tim kamu tuh keren banget. Aku dapat ceritanya, bagaimana kamu bercerita, bagaimana itu dibikin real ketika take ada salah-salahnya. Aku mau yang gini, segala macam. Orang-orang hebat yang bisa bekerja sama kamu adalah orang-orang yang dari dulu tetap ada sama kamu, plus penambahan orang baru yang aku rasa di dunia musik sungguh punya kredibilitas yang sangat tinggi. Bagaimana lo ketemu sama circle orang-orang ini dan akhirnya lo menambah orang baru lagi? Oke, sebenarnya awalnya tuh dari ngobrol, dari nongkrong. Jadi pertama kali banget aku dikenalin sama banyak teman-teman musik itu memang dari album pertama waktu kerja ini bersama dengan Mas Indra Lesmana. Jadi Mas Indra Lesmana di situ udah ngajarin pokoknya harus bergaul, ngobrol sama teman-teman musisi. Dari situlah makanya aku kebanyakan berteman sama musisi yang akhirnya ketika aku kerjain project sendiri di album yang sebelumnya dan album ini, aku udah cukup tahu aku mau kerja sama siapa karena aku udah sering denger bunyinya, aku udah tahu orangnya seperti apa, aku udah tahu musik seperti apa yang mereka produce. Jadi kayak album sebelum ini sama Gerald, aku tuh memang suka main bareng kan sama Gerald, jadi aku tahu persis dia tuh tipe orangnya kayak gini, cara kita ngobrol seperti ini, kalau kita brainstorm ide seperti ini, bunyinya Gerald seperti apa tuh aku udah ada di bayangan aku. Jadi aku udah kayak kayaknya untuk album ini aku mau kerja sama dia, jadi bayangan itu sudah ada. Begitu pula di album yang terbaru ini, Indra Perkasa juga aku udah cukup main bareng sama aku, seband juga sama aku, dan aku tahu Indra Perkasa terakhir banyak ngulik soal modular, terus aku dengar, aku tertarik sama bunyinya, makanya aku kayak, Kak, mau nggak kerjain album ketiga aku, kayaknya aku pengen ada sound ini deh. Disitulah kita brainstorm gitu. Jadi memang aku kerjasama sama orang-orang yang aku keker kayak kayaknya aku pengen ada bunyi ini deh gitu. I see. Makanya ada orang-orang hebat itu yang gue bilang memperkaya di album Di Balik Jendela ini sendiri. Nah, salah satu single yang sempat dikasih sama music director adalah single Laila. Ini kabarnya tahun 2014 belum ada judul, sampai akhirnya ketemu sekarang, baru dari sekarang. Kenapa sih begitu lamanya? Ada apa dengan lagu ini, atau menurut kamu kayak ada apa sih dengan lagu ini sampai akhirnya kamu memutuskan ini ada di album ketiga gitu, bukan single dulu atau apa? Ya, nah waktu pertama kali lagu ini datang di tahun 2014 itu aku sudah mulai mengerjakan materi-materi album yang sebelumnya. Udah terkumpul dan setiap kita mau ngerjain album tuh biasa kita mengkurasi lagu-lagu kan. Lagu Laila ini kenapa aku nggak masukin, karena memang berbeda dengan tema cerita di album sebelumnya. Dan saat itu aku dengerin berulang-ulang tuh buat aku cukup berat ngerjain lagunya, karena lagu itu punya story sendiri lah. Aku ngerjain lagu bersama dengan temanku Bernie. Nah saat itu Bernie datang dengan story yang aku belum siap untuk nulis ceritanya. Gitu, karena kita semua punya perjalanan, dan buat aku masih mencerna perjalanan dia. Buat aku kayak wah susah kalau harus aku yang mengungkapkan. Makanya waktu berlalu, akhirnya baru tahun 2019 lah begitu aku dengerin lagunya, aku baru tahu mau ceritain tentang apa. Gitu. Tapi jujur ya, pertama kali gue tahu Laila mungkin nama orang gitu kan, sebelum browsing, sebelum cari liriknya. Liriknya seperti doa, seperti harapan, seperti ucapan. Gue pikir itu nama gitu. Nah, tadi apakah pikirkan judul lain selain Laila? Memang awalnya waktu nulis lagu ini Laila memang belum ada kan. Memang kepikirannya malam gitu kan. Malam, karena memang lagu ini lagu yang menceritakan tentang doa yang dipanjatkan ketika malam hari itulah. Terus aku pikir kan awalnya tuh kalau semua kata Laila diganti malam tuh memang itu lirik awalnya malam, hatiku gelisah, lalala segala macem, malam. Terus akhirnya aku pikir kayak kok kayaknya nggak enak ya dipanggil malam gitu. Aku coba untuk cari kata lain kan. Aku googling lah malam dalam berbagai bahasa. Nah, ketemulah satu yang menarik ini, Laila. Gitu. Dari pengucapan sama dari arti juga, Laila hatiku gelisah. Aku suka nih. Akhirnya udah aku pilih untuk ambil yang Laila itu. Jadi akhirnya jadi sebuah nama, karena seperti kalau kita lagi bercerita sama sahabat terdekat kita gitu loh, Laila hatiku gelisah gini. Jadi enak, jadi lagunya tuh seperti kita lagi bercerita sama sahabat terdekat kita. Berdoa kan juga kayak gitu kan, kita bercerita sama orang yang paling dekat sama kita, yang paling tahu kita, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Jadi idenya kayak gitu sih. Baik. Apakah lo termasuk orang yang sering akhirnya introspeksi diri di malam hari, bercerita sama diri sendiri di malam hari, atau seperti apa?
Dulu sering banget sih, dalam arti Oke. dulu sering tuh kayak karena dulu masih belum bisa memilah dan memilih emosi yang terjadi, jadi setiap malam tuh nggak bisa tidur, lalu gelisah, kepikiran, baca ini itu sampai pagi. Aku pokoknya mencoba menenangkan diri tapi nggak pernah menemukan kedamaian tersebut gitu. Tapi ya udah seiring berjalannya waktu ya mulai tahu kalau doa tuh nggak doa tuh bisa setiap saat. Sekarang aja kita dalam hati berdoa tuh juga Tuhan dengar gitu. Sama aku juga. Seintim itu dan sebenarnya ya bisa apa ya, sesimpel itu dan sedekat itu sebenarnya sebuah doa. Nggak perlu nunggu malam dulu atau gimana, tapi memang waktu-waktu ketika aku bisa lebih tenang dalam berpikir adalah ketika aku memang kunci pintu kamar dan berdoa di dalam kesunyian itulah, kayak jadi lebih fokus kan, lebih fokus. Oke. Gitu. Ya, nah tapi ketika kamu ngerilis lagu ini, bagaimana respon hai teman? Kalau zaman sekarang kan gampang ya, dia tinggal mention di Instastory atau komen di Instagram atau komen di YouTube. Sejauh ini respon yang mereka dapat seperti apa yang ingin kamu sampaikan nggak? Aduh, banyak banget. Jadi sebenarnya sebelum ada video klipnya, begitu album rilis, memang udah banyak teman-teman yang merespon untuk lagu Laila ini. Jadi aku banyak terima DM, Kak, terima kasih lagunya. Mereka ceritain tuh cerita mereka. Cuma aku memilih untuk nggak post di Instagram karena aku menganggap sebuah kepercayaan yang diceritain hal-hal yang pribadi gitu. Jadi aku pikir untuk kayak, yaudah aku simpan aja buat aku, kayak wah paling aku balas, aduh terima kasih udah berbagi cerita gini-gini. Dari situlah aku ngeliat sepertinya banyak yang tertarik sama lagu tersebut. Akhirnya aku berbicara dengan tim, kayaknya Laila kalau berikutnya harus bikin video klip harus Laila karena banyak teman-teman yang menantikan lagu ini gitu kan. Betul. Udah akhirnya kita mulailah proses untuk mulai bikin video klip dari lagu Laila gitu. Ketemu dengan bersama dengan Ras Music sama sutradaranya juga Satu Top Prasetyo, dan terjadilah video musik Laila, dan senang banget responnya juga, teman-temannya pada suka, pada antusias. Akhirnya lagi bikin video klipnya. Tahu, gue merinding sih pas lihat video klipnya Abimana. Kan acting, kalau udah acting kita tahu dia jago ya. Terus tapi kalau aku pribadi kayak nggak tahu, nanti coba kamu klarifikasi. Aku merasa di situ kayak pergulatan batin seorang Abimana ketika dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia menyelesaikan itu di malam gitu, cerita ke malam. Tapi nggak tahu kalau menurut kamu cerita video klip ini tentang apa sih? Sebenarnya video klip ini sutradaranya Pras bikin skripnya sesuai dengan liriknya. Oke. Gitu. Jadi Mas Abi tuh seperti menampilkan momen-momen dalam kehidupan kita. Jadi apakah itu pergulatan Mas Abimana, apakah itu pergulatan si Laila, atau itukah pergulatan aku sebagai manusia atau kita? Oh gitu. Apakah itu pergulatan kita atau Mas Abimana, ya itu dikembalikan kepada teman-teman yang nonton aja, apa yang teman-teman dapatkan dari video tersebut gitu. Iya. Jadi kita bebas menginterpretasikan ya. Jadi kalau misalnya aku punya versiku sendiri, Monita juga punya versi sendiri. Karena kalau kamu tuh jatah di situ kayak dikit banget. Kalau dihitung-hitung mungkin total 1 menit doang kali munculnya ya. Aduh, sisanya kan malah tadinya aku pikir aku nggak perlu ada di situ. Tadi aku pikir kayaknya aku nggak perlu ada di situ deh gitu. Maksudnya Mas Abimana dengan momen-momen yang harus dia perankan aja kayaknya udah jadi satu kesatuan gitu. Cuma begitu diskusi lebih lanjut tetap harus ada yang harus kasih apa ya, ibaratnya itu kasih angin sejuk lah di video itu gitu kan. Jadi makanya aku seperti menyanyikan bagian yang mengharapkan, bersukalah dalam pengharapan, itu bagian yang aku bawain gitu. Iya. Menurut aku sih nggak bakal ganggu kok. Lo muncul segitu dan nggak ganggu, tidak mendistrak dari cerita klip apa yang dibawakan oleh Abimana. Kalau berarti ini adalah pemilihan Abimana adalah kerja dari tim, bukan cuma kamu doang atau misalkan itu siapa gitu? Iya, memang awalnya waktu berdiskusi sama Pras udah bilang kan, kalau misalnya kira-kira lo dikasih kesempatan untuk kerja sama bareng aktor Indonesia, lo kira-kira mau kerja sama siapa? Kita telepon gitu, kita ngobrol-ngobrol, ngayal, dan cuma ada akhirnya kita fokus sama satu nama, Mas Abimana gitu, karena aku sama Pras punya pengalaman masing-masing nonton film-filmnya Mas Abimana gitu kan. Terus dan aku juga sebenarnya udah lumayan sering nontonin interviewnya Mas Abimana. Oke. Dari interview tersebutlah aku lihat kalau ternyata perjalanannya Mas Abimana di karirnya dia tuh luar biasa banget gitu. Dan aku ada perasaan kayak kayaknya kok kayak relate ya sama lirik lagu Laila gitu. Kayaknya
kalau sampai Laila harus diperanin sama aktor, kayaknya harus Abimana deh, karena matanya Mas Abimana tuh kayak ada perjalanan tersendiri gitu loh. Oke. Akhirnya aku ngobrol sama tim, karena belum pernah kenal sebelumnya, nggak pernah ada koneksi sama sekali, jadi aku minta tolong untuk dicariin kontaknya gitu. Oke. Akhirnya dibantu oleh tim dicarikan kontaknya, tapi terus pada akhirnya aku juga approach sendiri juga. Aku memperkenalkan, aku belum pernah kenalan, jadi aku memperkenalkan diri lewat via email. Aku memperkenalkan diri di manajemennya, saya Monita, saya gini-gini, dan aku secara pribadi nyeritain tentang lagu Laila. Bersyukur banget dapat respon yang sangat baik, dan Mas Abimana langsung bilang, oke, ayo kita Zoom meeting, kita ketemuan. Disitulah kita ngobrol lebih banyak, bertukar pendapat. Akhirnya Mas Abimana memutuskan untuk mau terlibat di video klipnya. Senang banget. Oke, aku sih iya salah satu orang yang ikutin juga kisah karir dari Mas Abimana, di mana up and down, dia diremehkan, nggak bisa acting, terus sekolahnya juga gagal segala macam. Tapi dia bukti sukses yang menurut aku sekarang aktor yang sangat diperhitungkan. Tapi ngomongin album kamu, salah satu media Inggris juga bilang ini adalah album terbaik se-Asia Tenggara. Lo sempat browsing itu nggak sih? Sempat baca itu nggak sih? Aduh. Sempat baca nggak? Baca artikelnya sih, cuma ya aku baca aja gitu. Oke. Menurut kamu pujian itu bagaimana? Terus gambaran album ini sebenarnya seperti apa? Untuk segala pujian ataupun kritik yang datang sih aku baca, dan ya aku pilih lah. Aku sangat menghargai apresiasi mereka, dan apalagi mereka meluangkan waktu untuk dengerin albumnya dan mengulas tentang albumnya, itu aku appreciate banget gitu. Cuma ya kalau untuk album terbaik, wah banyak banget album-album yang keren-keren. Kalau aku untuk mengukur diri sendiri kayaknya rada susah sih gitu. Tapi yang mungkin jadi motivasi aku aja kali ya untuk berkarya lebih lagi. Mungkin yang tadi mikirnya kayak aduh nih kayaknya albumnya nggak ada yang mau denger nih, kayaknya terlalu ribet nih ya, jadi motivasi aja kalau ternyata setiap orang punya cara pandangnya masing-masing gitu. Jadi itu jadi motivasi aja sih buat aku. Oke, sama kayak persaingan kita sekarang. Aku pun misalkan kalau radio konten udah worldwide, udah seluruh dunia, upload di YouTube, di Instagram, semua orang bisa nonton. Kamu pun sebagai penyanyi kan dinilai oleh dunia ibaratnya. Oke, kepada yang nonton saat ini atau juga belum tahu album ini sebenarnya, kalau kamu boleh promo, bisa di-share di mana, bisa di-streaming di mana, silakan dipromokan dulu. Boleh, teman-teman, lagu aku sudah bisa didengerin atau di-request di Phoenix Radio Bali tentunya. Terus teman-teman juga bisa dengerin lagunya di semua digital platform kesayangan kalian, Langit Musik, Spotify, iTunes, apapun yang aplikasi musik yang ada di handphone streaming. kalian. Iya, streaming. Terus video klipnya udah bisa kalian tonton di YouTube channelnya Rans Music atau YouTube channel aku, Monita Thalia. Jangan lupa di-subscribe. Terus ada behind the scene-nya juga. Ya, betul keren. Ada behind the scene-nya juga, teman-teman bisa lihat di situ. Iya, biasa kalau anak radio atau kreatif ya nontonnya behind the scene sih. Jadi kita gitu mencari tahu lebih. Biasanya gitu mencari tahu. Iya. Nanti baru nonton kayak aslinya. Iya. Tapi aku suka konsep klip, terus bagaimana kamu cara bercerita, karena memang dari memulai kembali atau album kamu yang dulu, album pertama pun kayak masih worth it untuk didengarkan. Jadi teman-teman jangan lupa lo streaming semua karya dari Monita Thalia. Monita, thank you so much hari ini udah ngobrol. Sehat terus, jangan lupa terus berkarya, oke? Thank you. Ya, thank you ya. Bye.